Dibandingkan generasi saya, generasi sekarang itu relatif lebih sulit. Cari kerjaan sulit, mau beli rumah tempatnya sudah jauh di luar kota, kecil, mahal lagi. Karena banyak tantangan hidup tersebut, maka banyak generasi sekarang itu melihat hidup itu secara pesimis, kadang mereka tidak berani mempunyai impian atau cita-cita yang tinggi. Padahal kalau kita tidak punya impian atau cita-cita tinggi, maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkan jalan untuk mencapai sesuatu yang tinggi tersebut. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menganjurkan agar marilah kita hadirkan keajaiban di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini hanya untuk pelajaran saja, untuk cerita saja. Orang tua saya itu perawat, bukan sarjana keperawatan, tapi pembantu perawat. Jadi setingkat SMA. Kalau sekarang SMK kesehatan gitu. Jadi karena itu tidak heran kalau ingin anaknya jadi dokter. Nah, saya anggap itu sebagai suatu tantangan, cita-cita. Terus saya tidak mengandalkan diri sendiri. Bagi saya, menjadi dokter itu suatu keajaiban. Jadi saya memohon kepada Tuhan untuk menghadirkan keajaiban tersebut dalam kehidupan saya. Saya banyak berdoa, orang tua saya berdoa, dan lain-lain. Sehingga akhirnya terjadilah keajaiban tersebut. Jadi selama SMA saya itu belajarnya berantakan, sehingga waktu kelas 2 SMA itu raport saya itu ada mata pelajaran kimia dan ilmu ukur ruang itu nilainya 4. Jadi artinya parah lah, karena sebenarnya saya tidak bodoh-bodoh amat, cuma cara belajar saya itu berantakan sehingga saya seperti itu. Untungnya saya kelas 3 saya sadar saya harus memperbaiki diri sehingga saya belajar banyak. Nah, saya dapat keberuntungan karena saya satu kos dengan murid teladan dari SMA di Madiun. Sehingga dia mempunyai cara belajar yang bagus. Sehingga saya karena satu kos, satu kamar, maka saya meniru dia. Sehingga saya bisa mengikuti pelajaran di kedokteran dan bisa lulus. Kalau saya tidak mengikuti atau saya tetap memakai metode belajar saya SMA, pasti saya sudah DO, drop out atau dikeluarkan. Nah, itu salah satu keajaiban. Keajaiban yang kedua, saya bisa kuliah S2 di Amerika. Memang bukan biaya sendiri, jadi saya dapat beasiswa. Itu bagi saya itu satu keajaiban. Karena saya tidak punya kemampuan bahasa Inggris dan lain-lain, tapi karena punya cita-cita ingin belajar, ingin kuliah di Amerika, maka saya mulai belajar dan lain-lain. Jadi karena punya keinginan tersebut, dengan dibantu doa, saya sering tahajud. Jadi waktu itu saya masih di Puskesmas, belakang rumah itu sudah hutan, belum ada listrik. Jadi kalau saya bangun jam 2, jam 3 malam itu, saya harus keluar rumah untuk wudhu di luar rumah. Jadi, itu agak takut juga karena gelap gitu. Jadi mungkin karena kesulitan seperti itu, maka doanya menjadi lebih makbul. Saya hanya ingin menyarankan bahwa mari kita hadirkan keajaiban dalam kehidupan kita. Caranya gimana? Cara yang saya lakukan adalah dengan banyak tahajud, banyak sedekah. Kalau waktu dulu masih muda nggak punya duit, ya saya terutama banyak tahajud. Jadi saya banyak tahajud, banyak berdoa gitu. Insya Allah nanti Tuhan akan menghadirkan keajaiban dalam hidup kita. Kalau cerita dalam Al-Quran kan
Seperti misalnya Maryam itu dia bisa ada makanan dari langit setiap hari misalnya. Nabi Zakaria bisa punya anak walaupun sudah tua. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk keajaiban. Nah, di zaman sekarang sebenarnya keajaiban juga bisa terjadi. Asal kita percaya, yakin, dan kita berdoa memohon, insya Allah akan terkabul. Demikian sharing dari saya. Terima kasih.